Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12 IPA 4, akan mempresentasikan sejarah mengenai Kabinet Ali Sastro Atmi Jojo kedua. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Anjani, absen 4. Nama saya Gilang Maulana, absen 15. Nama saya Livitania, absen 19. Nama saya Muhammad Tubaisi Albara, absen 23. Nama saya Reza Febrian, absen 29. Nama saya Yasmini Paksinantin, absen 35. Kabinet Ali Sastro Atmi Jojo II. Sering pula disebut Kabinet Ali Rong Idam, bertugas pada 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Atmi Jojo II menyerahkan mandatnya ke Presiden. Akhirnya, kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya sebagai pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karyadan Juanda sebagai Perdana Menteri. Program Kabinet Ali Sastro Atmi Jojo disebut juga Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program kerja jangka panjang sebagai berikut. 1. Menyelesaikan pembatasan hasil KMB. 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat. 3. Pembentukan Provinsi Irian Barat. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 5. Menjalankan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD. 6. Menjalankan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang ketujuh, menyehatkan keseimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program pokoknya adalah yang pertama ada pembatalan KMB, yang kedua pemulihan keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir melaksanakan keputusan KAA. Selanjutnya ada program kerja. Yang pertama ada menyelesaikan pembatalan hasil KMB, lalu menyelesaikan masalah Irian Barat. Dan yang ketiga ada pembentukan Provinsi Irian Barat, lalu menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Selanjutnya, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Lalu mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keseimbangan uang negara, dan mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Adapun program pokoknya adalah ada 3, yaitu yang pertama pembatalan KMB, yang kedua pemulihan keamanan dan ketertiban, yang ketiga melaksanakan keputusan KAA. Keberhasilan dan kegagalan. Kita bahas keberhasilannya dulu. Yang pertama, mendapatkan dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning dan investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Yang kedua, dikeluarkan UU nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Yang ketiga, berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Yang tadi udah keberhasilannya, sekarang kita bahas kegagalannya. Dampak dari pembatalan KMB secara sepihak oleh Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 1956, Hatta mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden, sebagai akibat dari penolakan pihak Belanda untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Hubungan dengan Belanda semakin memburuk. Yang kedua, terasanya struktur sosial dan politik mulai hancur, karena para politik menunjukkan betapa mudahnya norma hukum diabaikan. Nah, lalu ada permasalahan timbul, yaitu perasaan anti-Cina. Setelah undang-undang pembatalan KMB ditandatangani, banyak orang-orang Belanda yang menjual perusahaannya kepada orang-orang Cina. Dengan adanya gerakan anti-Cina ini, merujuk kepada suatu tindakan kekerasan. Nah, lalu adanya pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer. Lalu memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Lalu ada pembatalan KMB oleh presiden, menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Nah, lalu ada yang terakhir, timbulnya perpecahan antar Mayumi dan PNI.
Yang selanjutnya ada keruntuhan. Tepat pada tanggal 14 Maret tahun 1957, Ali Sastroamidjojo kembali menyerahkan mandatnya kepada presiden yang dikarenakan pada tubuh kabinet Ali Sastroamidjojo II terdapat dan terjadinya perpecahan antara kubu Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan kubu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Kubu dari Masyumi menginginkan agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya dan ditugaskan kepada presiden sesuai dengan tuntutan dari daerah. Akan tetapi, Ali Sastroamidjojo mempunyai pendapat lain, yakni berpendapat bahwa kabinet tidak diwajibkan mengembalikan mandatnya hanya dikarenakan tuntutan dari daerah. Pada bulan Januari 1957, Majelis Syuro Muslimin Indonesia kemudian menarik seluruh menteri-menterinya dari kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dan karena hal-hal tersebutlah yang membuat kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi sangat lemah. Sehingga hal tersebut yang menjadi faktor pemicu kabinet Ali Sastroamidjojo II runtuh. Selanjutnya ada kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama, tingginya pendapatan penduduk. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan sistem demokrasi liberal ini akan banyak penduduk yang mendapatkan penghasilan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena roda ekonomi yang tidak begitu diatur dengan ketat oleh pemerintah, sehingga bagi kami para orang yang berbisnis bisa mengembangkan usahanya. Itulah salah satu faktor tingginya pendapatan yang diterima setiap orang pada sistem ini. Yang kedua, tidak disalahgunakan pemerintah kekuasaan. Di dalam demokrasi ini, rakyat bebas memiliki peran. Bahkan yang penting sekalipun karena di sistem demokrasi liberal memungkinkan kamu tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan pemerintah. Bahkan kekuasaan pun berfokus kepada parlemen yang semuanya bisa dikontrol dengan baik. Inilah salah satu faktor yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di sistem demokrasi liberal. Yang ketiga, kesiapan menang yang lebih tinggi. Biasanya di dalam negara yang menjalankan sistem pemerintahan ini, diadakan kompetisi sendiri saat pemilihan presiden, parlemen, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak dari masing-masing orang, termasuk Anda yang telah mempersiapkan hal-hal seputar kemenangan yang lebih baik dan tertata. Tidak menutup kemungkinan jika negara akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Lalu yang keempat, fokus pada rancangan jangka pendek. Lebih fokusnya kepada rencana jangka pendek menjadi kelebihan dari sistem demokrasi liberal. Dengan begitu banyak program yang ada akan terrealisasikan dengan cepat dan maksimal. Dampak dari rencana tersebut juga bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat, khususnya kamu. Contohnya adalah di Indonesia, penerapan wajib belajar 12 tahun yang sudah bisa kamu rasakan. Selanjutnya, ada kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama, individualitas tinggi. Semakin banyak orang yang lebih berfokus pada diri sendiri akibat kebebasan yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan akan berkurangnya rasa gotong royong dan kekeluargaan karena adanya sistem ini. Yang kedua, kekuasaan dapat dimonopoli. Adanya potensi monopoli kekuasaan bisa terjadi di sistem pemerintahan ini. Hal itu bisa terjadi mengingat kompetisi demokrasi saat ini semakin ketat dan besar. Sehingga bisa saja para kaum borjuis menggunakan segala macam cara untuk bisa menguasai jalannya pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa nantinya akan ada satu bisnis yang menonjol. Nah, selanjutnya ada demokrasi liberal menurut kami. Menurut kami, demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yang terkenal ramah dan gemar menolong sesama karena demokrasi liberal bersifat individualis. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.